Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Kusuma, NIM 190111119, kelas 3B Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan memberikan tips mengatur manajemen keuangan di saat pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi virus corona atau COVID-19 rupanya tak hanya berdampak kepada kesehatan semata, tetapi juga berdampak kepada pemutusan hubungan kerja di kalangan pekerja. Hal ini tentu akan membuat mereka khawatir terhadap masa depan keuangan mereka, karena sampai saat ini belum diketahui sampai kapan virus ini akan berakhir. Tak hanya pekerja, tetapi pelaku bisnis UMKM juga makin lesu. Sejak virus corona masuk di Indonesia, menyebabkan turunnya pendapatan UMKM. Berbagai macam cara pemerintah untuk memberikan stimulus akibat dampak ini. Di samping itu, juga masyarakat diharapkan perlu mengatur kembali keuangan bulanan demi bisa bertahan hingga pandemi corona usai. Kondisi keuangan memang perlu mendapat perhatian lebih, karena jika kita tidak disiplin dan pandai memanajemennya, bisa jadi tidak terpenuhi kebutuhan ke depannya. Apalagi Indonesia, bahkan dunia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Apalagi demi kondisi yang ada ditambah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan akan membuat keuangan keluarga semakin terpuruk. Nah, ada beberapa tips cara manajemen keuangan yang bisa masyarakat lakukan di tengah kondisi mewabahnya virus corona saat ini. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan. Menyesuaikan dengan tujuan penghematan solusi yang tepat untuk saat ini, di saat kita dianjurkan untuk social distancing, sehingga mengurangi untuk berpergian dan menjadi sebab penghematan. Memikirkan kembali apa saja yang harus dikurangi dan yang harus pangkas. Caranya, membuat catatan apa saja yang dibutuhkan atau dipangkas untuk membeli sesuatu. Yang kedua, prioritaskan yang wajib dan perlu. Prioritaskan pengeluaran Anda untuk kebutuhan yang sifatnya wajib dipenuhi atau dibayar terlebih dahulu. Pertama, membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, hingga menabung biaya pendidikan anak. Selain itu, juga pengeluaran wajib lainnya yaitu membayar pajak dan cicilan utang bila ada. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat keinginan atau yang berkaitan dengan hobi maupun gaya hidup tentu bisa dikurangi sedikit, terutama bila kondisi keuangan kita masih belum sehat. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik atau air. Di saat kita diajukan harus lebih sering di rumah, pasti penggunaan listrik, air, atau kebutuhan primer lainnya akan semakin besar. Dan beberapa metode penghematan yang bisa dilakukan. Pertama, dengan memulai disiplin penggunaan listrik dan air, misalnya bisa menggunakan barang elektronik yang hemat listrik, bisa juga mematikan lampu di siang hari atau menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan listrik jika sudah selesai digunakan. Dengan begitu sehingga bisa menghemat dari pemakaian biasanya. Yang keempat, penghematan kuota internet. Aktivitas berkurang menyebabkan membengkaknya penggunaan kuota internet setiap bulannya. Ini disebabkan tantangan kehidupan baru. Seperti sekarang pertemuan diprioritaskan melalui daring saja agar memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Solusinya adalah memberi batas kuota bulanan berapa yang dibutuhkan saja. Yang kelima, menjaga pola hidup sehat. Mungkin sebagian kita bertanya apa hubungannya pola hidup sehat dengan pengelolaan keuangan? Ternyata, cara sederhana ini sangat bermanfaat untuk masyarakat tetap bisa mengatur keuangan. Kita bisa bayangkan apalagi jatuh sakit ini bisa menyebabkan keluarnya biaya yang lebih besar lagi karena keperluan berobat ke rumah sakit. Oleh karena itu, ada baiknya mencegah pengeluaran uang lebih besar dengan cara menjaga pola hidup
sehat di masa wabah pandemi COVID-19. Yang keenam, cari sumber pendapatan baru. Ketika sudah tidak bisa tekan lagi untuk mengatasi pengeluaran, maka solusinya adalah mencari tambahan dari berbagai sumber. Mungkin untuk saat ini yang paling tepat untuk mencari peluang untuk adalah dengan cara berbisnis dan keahlian yang kita bisa tawarkan dengan cara online. Setidaknya ini juga membantu menyehatkan keuangan keluarga. Nah, itu beberapa tips kepada masyarakat atau yang sudah berkeluarga untuk mengelola manajemen keuangan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, tips cara mengatur keuangan yang baik untuk mahasiswa. Mengatur keuangan selama menjadi mahasiswa sebetulnya nggak terlalu sulit. Memang jika kita masih diberikan uang saku sama orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, untuk yang hidup sendiri atau merantau dan lepas dari orang tua, yang namanya keuangan harus benar-benar dikelola dengan baik. Karena jika tidak, kamu akan terjebak dalam berbagai macam kesulitan keuangan seperti sulit membayar uang semesteran atau bayar buku misalnya. Nah, tips yang pertama yaitu mulai disiplin menabung. Dengan mulai belajar untuk disiplin menabung, tentunya akan sangat berguna bagi kita di kemudian hari. Selalu prioritaskan tabungan saat kita menerima uang saku, baik itu dari orang tua atau sanak keluarga lain. Tabungan yang secara disiplin atau rutin kita lakukan dapat digunakan untuk investasi kecil-kecilan, di antaranya seperti membeli laptop atau printer yang merupakan beberapa barang kebutuhan dalam pemotongan tugas kuliah sebagai mahasiswa. Yang kedua, manfaatkan sumber pemasukan. Memanfaatkan sumber pemasukan lain selain dari uang saku orang tua, di antaranya melakukan usaha kecil-kecilan, sehingga bekerja sampingan seperti freelance atau kerja part-time. Cobalah untuk mencari pekerjaan sampingan yang memiliki jam kerja fleksibel agar tidak terlalu banyak menyita waktu kuliah dan belajarmu. Yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan. Gaya hidup yang konsumtif dan hedonis memaksa kita untuk selalu tampil sempurna. Untuk menghindarinya, kamu perlu membuat list berbagai jenis kebutuhan yang benar-benar kamu butuhkan selama 1 bulan. Dengan memiliki daftar belanjaan untuk kehidupan selama sebulan, maka kamu hanya akan berfokus pada barang-barang yang kamu butuhkan saja. Ingat, prioritaskan barang kebutuhan, bukan barang keinginan. Yang keempat, jaga kesehatan dan pola makan. Jika kamu termasuk mahasiswa yang in the course, sangat penting buat kamu untuk jaga kesehatan dan jaga pola makan. Selain tidak ada yang bisa merawat dan mengurus kamu saat sedang sakit, tugas-tugas dan kegiatan kuliah kamu pun akan terbengkalai nantinya. Belum lagi kamu harus periksa ke dokter dengan biaya yang tidak murah. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan itu terjadi, ada baiknya kamu jaga kesehatan dengan selalu memperhatikan pola makan dan tidak jajan sembarangan. Jangan lupa juga untuk rajin berolahraga minimal seminggu 3 kali agar badan selalu sehat dan fit. Yang kelima, semua biaya pengeluaran. Setelah semua pemasukan termasuk uang saku kamu gunakan, jangan lupa untuk mencatat setiap biaya yang kamu keluarkan dalam jangka waktu sebulan. Prioritaskan catat pengeluaran yang wajib kamu dahulukan, seperti membayar uang kos, uang transportasi, uang kuliah, uang buku, uang makan, dan lain-lain. Jangan lupa catat secara rinci dan usahakan jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang keenam, buatlah rencana anggaran keuangan. Setelah memahami poin-poin di atas, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membuat rencana anggaran keuangan rutin bulanan. Atur dengan baik agar tidak menjadi lebih besar pasak daripada tiang, alias terlalu besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Namun apabila kenyataan pengeluaran lebih besar, kamu bisa pangkas biaya
pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tetap evaluasi pengeluaranmu setiap bulannya secara rutin. Itulah tips cara mengatur manajemen keuangan di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 cepatlah berlalu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.